pergi. Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya wahai makhluk omnivora? Semoga baik-baik saja ya dan sehat selalu. Dan kali ini gue akan merekap alur cerita film yang berjudul Headshot yang diperankan oleh Iko Uwais. Film ini dirilis pada tahun 2016. Film yang menceritakan tentang seorang pria yang berniat untuk berhenti menjadi seorang gangster mafia dan ingin bertobat. Namun hal itu membuatnya harus diincar ketua dan anak buahnya. Bagaimana kelanjutannya? Kita langsung aja let's go. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang tahanan yang nekat memberontak terhadap para kepolisian. Ia berhasil mendapatkan pistol setelah membunuh salah satu polisi yang ada di hadapannya. Di sini terjadi aksi saling tembak-menembak yang menyebabkan beberapa tahanan dan para polisi tewas. Hingga akhirnya dia pun harus tewas setelah baywan senjata. Bisa kita ketahui alasan ia nekat memberontak hanya untuk membebaskan seorang tahanan mafia yang bernama Mr. Lee. Karena Mr. Lee ini adalah seorang ketua mafia dari para pembunuh sadis. Terlihat di sini ia tidak segan langsung membunuh komandan polisi itu. Lalu Lee membebaskan para tahanan lain dan membekali mereka senjata untuk bebas dari sana. Di sini terlihat kecerdasan Lee karena dia tahu pasti sudah ada polisi menunggunya. Dan benar saja saat mereka hendak keluar sudah ada banyak polisi yang menunggu dan siap untuk menembak mereka. Hingga akhirnya para polisi dan tahanan itu tewas karena saling menembak. Dan kini yang masih hidup di sana hanya Lee. Dan film pun dimulai. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang nelayan yang bernama Pak Romli yang tidak sengaja menemukan seorang pemuda yang tergeletak di pantai. Singkat cerita, pemuda itu dirawat di rumah sakit oleh seorang dokter yang bernama Aileen. Karena Aileen tidak menemukan identitasnya, dia memberikan nama pemuda itu Ismail bin Mail. Terlihat di sini keadaan Ismail cukup parah dengan luka pisau dan tembakan di bagian tubuhnya. Bahkan dia koma dalam waktu 2 bulan hingga pada akhirnya dia bisa tersadar. Kemudian Ismail kembali diperiksa karena luka tembakan di bagian kepalanya itu yang menyebabkan ia hilang ingatan. Ismail tidak bisa mengingat dirinya dan namanya. Dan disinilah awal mula ia memakai identitas nama sebagai Ismail. Scene berganti kepada Lee yang bertemu dengan mafia lain yang bernama Anto dan anak buahnya yang bernama Bondi. Dalam obrolannya itu, Anto memutuskan hubungan bisnisnya dengan Lee karena barang yang diberikan Lee tidak berkualitas dan senjatanya itu hanya buatan Cina. Dan dia memutuskan untuk membunuh Lee dengan banyaknya anak buah Anto yang dibawa ke sana. Namun Lee datang ke sana tidak hanya berdua, ternyata di luar sudah ada anak buahnya yang siap untuk menyerang. Namun hanya satu orang saja yang keluar dan baku hantam di sana. Dia bernama Besi. Sedangkan di dalam, Lee langsung menyuruh Rika untuk membantai semua anak buah Anto. Dan dengan mudah Rika mampu membunuh mereka semua. Setelah semua anak buah Anto mati, Lee langsung membunuh Anto. Dan kini di ruangan itu yang tersisa hanya Bondi. Saat Lee menodongkan pistol kepada Bondi, tiba-tiba Bondi mengatakan bahwa dirinya mempunyai informasi penting untuk Lee. Dia mengetahui informasi tentang seorang laki-laki yang sekarat dan ditemukan di sisi pantai oleh nelayan. Yang dimana kita tahu orang yang dimaksud oleh Bondi adalah Ismail.
yang memiliki hubungan dengan Lee. Mendengar hal itu, Lee menyuruh Bondi untuk mencari keberadaan Ismail dan membawa ke hadapannya. Tetapi sebelum pergi, Lee menembak telinganya hingga robek. Lalu Bondi langsung ke rumah sakit dan memaksa suster untuk segera mengobatinya. Hingga akhirnya Aileen datang dan langsung mengobati Bondi. Lalu Bondi menanyakan tentang pria nelayan yang pernah dirawat di rumah sakit itu. Namun Aileen menjawabnya dengan gugup, yang membuat Bondi memaksa Aileen untuk berbicara jujur. Saat Aileen akan dihajar, tiba-tiba Ismail datang dan melitekan tangan Bondi. Namun Bondi langsung ngebotol kepala Ismail yang membuat Ismail marah dan hampir membunuh Bondi. Malam harinya Aileen mengajak Ismail pergi ke Jakarta untuk mengeluarkan peluru yang ada di kepala Ismail, karena di rumah sakit Jakarta sudah ada alatnya. Namun ajakannya itu ditolak karena Ismail ingin mencari tahu dulu siapa ia sebenarnya. Aku harus cari tahu siapa aku sebenarnya. Keesokan harinya Ismail mengantarkan Aileen ke terminal bis untuk pergi ke Jakarta. Singkat cerita, ketika di tengah perjalanan, bis yang dinaiki Aileen itu dihentikan oleh Bondi dan anak buahnya Lee. Mereka berdua bernama Tano dan Tejo. Dengan ganasnya mereka berdua langsung menembak para penumpang yang ada di sana. Alasannya karena mereka menyangka Ismail ada di bis ini. Lalu Tejo memanggil seseorang dengan nama Abdi, yang ternyata itu adalah nama asli Ismail. Abdi. Melihat hal itu, Aileen dengan cepat menelpon Ismail untuk segera datang membantunya. Hingga akhirnya Aileen keluar ketika melihat anak perempuan di sana yang akan ditembak, dan mengatakan kalau Ismail tidak ikut bersamanya dan tidak ada di bis itu. Ketika Ismail sampai, ia langsung masuk ke dalam bis itu yang ternyata sudah banyak mayat. Namun ia tidak menemukan Aileen. Tidak lama kemudian datang anak buahnya Lee yang akan membakar bis itu untuk menghilangkan jejak. Tapi karena melihat Ismail, terlihat ia akan membacoknya dan terjadi baku hantam di sana. Ketika Ismail berhasil mengalahkan mereka berdua, anak buah Lee yang berada di luar langsung membakar bis itu. Dengan cepat Ismail langsung memecahkan kaca mobil dan keluar dari sana. Namun ternyata di sana sudah ada orang yang menunggunya dan langsung menghajar Ismail. Namun dengan mudah Ismail kembali mengalahkannya, meski akhirnya Pak Romli harus tewas karena tertembak setelah mencoba membantu Ismail. Tidak lama kemudian datang para kepolisian yang langsung menangkap Ismail. Di kantor polisi ia diinterogasi tentang kejadian yang sebenarnya. Dalam perbincangan itu kita bisa mengetahui sosok Ismail yang sebenarnya. Ternyata dulu ia seorang mafia dan anak buah Mr. Lee. Namun Ismail masih belum mengingat semua hal itu. Tidak lama kemudian semua lampu di sana mendadak mati. Melihat hal itu, Pak Polisi langsung mengecek dengan melihat dari jendela. Namun tiba-tiba ia ditusuk hingga tewas. Orang itu langsung mengincar Ismail dengan goloknya. Dengan keadaan diborgol, Ismail mencoba untuk melawan orang itu. Namun ketika Ismail akan keluar dari sana, terlihat sudah ada Tejo dan Tano yang sudah menunggunya. Tanpa banyak bacot, mereka berdua langsung menembak Ismail. Namun di sini Ismail berhasil menghindar dari tembakan mereka. Lalu Tejo menyuruh Tano untuk menyalakan kembali lampu di sana, sedangkan dia mencari Ismail. Dan terjadi baku hantam antara Tejo dan Ismail.
Anjing, pintar juga. Namun di sini Tano sudah menunggunya dan langsung menghajar Ismail dan terjadi baku hantam lagi. Di sini terjadi perkelahian yang cukup sengit hingga akhirnya Ismail berhasil mengalahkannya setelah Tano menghina Aileen. Setelah itu Ismail mengambil HP Tejo yang berbunyi dan ternyata itu dari Mr. Lee. Lalu Ismail diberi sebuah lokasi yang dimana tempat itu adalah markas besar Mr. Lee. Singkat cerita, ketika Ismail sampai di sebuah hutan, ia melihat sumur tua yang membuat ingatannya pulih. Jadi waktu kecil ia hidup dan tinggal di sumur itu. Ia dididik oleh Mr. Lee untuk menjadi seorang pembunuh yang sadis. Ismail dibiarkan hidup di sumur tua itu dengan beberapa anak kecil lainnya yang beberapa hari tidak diberi makan dan minum. Tapi saat Mr. Lee melemparkan sebotol minuman, mereka harus merebutkan botol itu untuk bertahan hidup. Dan mereka harus saling membunuh sehingga jiwa psikopat mereka mulai bangkit. Dan yang bertahan mereka akan dijadikan anak angkat Mr. Lee, sekaligus robot pembunuh yang setia sampai mati kepada Mr. Lee. Hingga di usia remaja, Ismail diospek oleh Mr. Lee dengan cara bertarung dan hanya dibekali sebuah pedang pendek untuk bisa mengalahkan lawannya. Dan Ismail pun berhasil mengalahkan lawannya itu. Bisa kita ketahui Ismail, Tejo, Tano, Rika, dan Besi adalah pentolan dari sumur yang sama. Mereka berlima sudah seperti saudara. Hingga akhirnya Ismail berkhianat dan berhenti menjadi mafia. Dan disinilah kita tahu mengapa ia diincar oleh Mr. Lee dan anak buahnya. Saat ia mencoba mengingat lebih dalam lagi, tiba-tiba datang Besi yang memberikannya botol minuman. Di sini Ismail sudah mengetahui tentang Besi adalah sahabat sejatinya waktu dulu. Namun persahabatannya itu harus hancur karena Besi yang memilih untuk setia kepada Lee. Lalu mereka berdua baku hantam di sana. Terlihat mereka berdua yang sama-sama kuat. Meski di awal pertarungan Ismail hampir saja mati oleh Besi. Namun akhirnya Ismail memenangkan pertarungan itu setelah berhasil menangkis pukulan Besi. Tetapi karena tangkisannya itu membuat Besi pergi ke pesisir pantai dan tewas di sana. Saat Ismail hendak pergi, tiba-tiba Rika datang dan menembaknya. Namun untungnya ia berhasil menghindar dari tembakan itu dan bersembunyi di sebuah batu. Di sini terjadi baku hantam lagi, meski sebelumnya Ismail melepaskan Rika untuk pergi. Karena sebenarnya Ismail sudah tidak sanggup lagi untuk membunuh. Apalagi dulu Rika pernah dekat dengannya. Hingga akhirnya Rika harus mengheadshot kepala Ismail di pantai itu. Namun ketika Ismail akan melepaskan Rika untuk kedua kalinya, Rika malah menembaknya. Namun kali ini dengan mata tertutup dan tidak ada satupun peluru yang diarahkan kepada Ismail. Karena panik, Ismail mencoba menangkisnya hingga akhirnya pisau yang dipegangnya itu terlempar dan menancap di perut Rika. Dan Rika pun mati di pangkuannya. Kita impas. Lalu kita diperlihatkan dengan Ismail yang sudah sampai di depan pintu markas Mr. Lee. Di sana ia menelepon Lee untuk menyelesaikan masalah dengannya. Bersamaan dengan itu kita diperlihatkan dengan Aileen yang hampir diperkaos oleh anak buah Lee. Tapi untungnya Aileen berhasil selamat dan membunuh anak buah Lee itu dengan senjata yang dibawanya. Setelah itu ia pergi dan mencoba keluar, tapi di sana masih banyak anak buah Lee. Melihat hal itu, Aileen langsung menembak mereka. Namun itu membuat Aileen terdesak karena jumlah mereka cukup banyak. Tidak lama kemudian Ismail datang dan menembak semua anak buah Mr. Lee itu. Setelah Aileen selamat, ia malah menodongkan pisau kepada Ismail karena dia sudah mengetahui siapa Ismail sebenarnya. Hingga akhirnya Aileen bisa memaafkan Ismail karena dia sudah tobat.
Di saat mereka bertiga akan keluar dari sana, tiba-tiba Mr. Lee datang dan langsung menghajar Ismail. Rika mana? Dia udah lama mati. Sejak lo tarik dia dari sumur itu. Dalam baku hantam itu, Mr. Lee lebih unggul dari Ismail, yang membuatnya hampir mati. Namun di tengah pertarungan, Mr. Lee kabur karena terdesak. Hingga akhirnya Ismail memenangkan pertarungan itu di luar. Dan kini semua para pembunuh sadis itu telah mati di tangan Ismail. Dan karena pertarungan itu, Ismail terjatuh dan mengalami koma lagi. Sebelum film berakhir, kita diperlihatkan dengan ending yang sama seperti scene sebelumnya. Terlihat Aileen yang menunggu Ismail bangun dari komanya. Tetapi tiba-tiba Ismail terbangun dari komanya itu dan menyuruh Aileen untuk tidak merubah namanya, yang kini ia bernama Ismail. Dan film pun selesai.